Brother, where are we gonna go? Ja, het is natuurlijk heel mooi dat Indonesië mij dankzij zou uitnodigen. Kenapa diaspora dan tim kita itu harus jadi satu. It's not only playing for the national team, it's also playing for him, make him proud. A birthday. Indonesia. Indonesia pasti menang. Timnas Indonesia bisa membawa hingga 40 pemain ke Turki. Skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan, TC, di sana untuk persiapan Piala Asia 2023. TC Timnas Indonesia di Turki bakal berlangsung pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2023. Selain berlatih, skuad Garuda juga akan melahap beberapa laga uji coba. Mengungkapkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah meminta 30 pemain untuk TC di Turki. Namun, jumlahnya kemungkinan bisa bertambah. Kami akan bawa kalau tidak salah itu, nama-nama yang diserahkan ke saya untuk pemanggilan ada 30 pemain, ujar Sumarji kepada wartawan di Jakarta. Jumlah 30 pemain masih belum pasti ya. Bisa bertambah tapi bukan bisa berkurang. Bisa bertambah dari 30 ke 40 pemain tergantung kebutuhan, imbuh Sumarji. Timnas Indonesia akan memulai Piala Asia 2023 dengan melawan Irak. Pertandingan tersebut bakal dimainkan di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan pada 15 Januari 2024. Kemudian skuad Garuda bakal menghadapi Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada 19 Januari 2024. Setelah itu melawan Jepang 5 hari berselang di Abdullah bin Khalifa Stadium. Justin Hubner jadi pemain yang paling mungkin dinaturalisasi dengan cepat. Bagaimana nasib Jay, Nathan, dan Ragnar? Pemain naturalisasi Justin Hubner bisa main di Piala Asia 2023. Sedangkan proses Ragnar Oratmangoen kabarnya digarap tahun depan. Total ada 4 naturalisasi anyar akan bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Namun mereka harus menjalani proses yang tentunya tidak singkat. Selain Hubner, para calon penggawa Garuda lain yang prosesnya tengah digodok Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen dan Jay Itzes. Di antara nama-nama tersebut, PSSI memprioritaskan proses naturalisasi Hubner. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan menyebut naturalisasi Hubner lebih didahulukan karena prosesnya sudah tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, Joko Widodo. Setelah itu, barulah PSSI memprioritaskan proses Jay Itzes dan Nathan. Hal tersebut diketahui setelah Ronit berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pria yang disapa Bung Ropan ini bertanya langsung dengan Erick untuk menyampaikan pertanyaan titipan warganet. Banyak netizen yang titip kepada saya untuk menanyakan kepada Pak Ketua sudah sejauh mana? Mudah-mudahan minggu ini selesai tuh tahapan-tahapan dia, untuk kemudian segera didaftarkan masuk ke skuad Shin Tae-yong, kata Bung Ropan pada kanal YouTube pribadinya, Senin, 27 November 2023. Bicara soal Justin Hubner sendiri, ini yang dikebut, Pak Erick Thohir bilang kemarin kepada saya Justin yang sekarang lagi terus fokus konsentrasi, imbuhnya. Demi perkuat timnas di Piala Asia, calon pemain naturalisasi Justin Hubner bakal ke Indonesia pekan depan. Calon pemain naturalisasi timnas, Justin Hubner dikabarkan bakal segera ke Indonesia untuk menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan. Justin Hubner diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia Qatar, Januari 2024 mendatang. Batas pendaftaran pemain Piala Asia Qatar adalah tanggal 10 Desember 2023 alias bulan depan, sehingga proses naturalisasi Justin Hubner harus dikebut apabila pemain Wolves U21 tersebut ingin memperkuat timnas Indonesia, menunggu keputusan Presiden dan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI.
Kabarnya, Justin Hubner diperkirakan bakal segera ke Indonesia demi menyelesaikan proses naturalisasi tersebut. Hal itu diketahui melalui laman komentar postingan Instagram Zona Footballit yang membeberkan bahwa batas pendaftaran pemain untuk mengikuti ajang Piala Asia Qatar sampai tanggal 10 Desember. 10 Desember 2023 batas pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023, tulis dalam postingan tersebut. Justin Hubner tanggal 5 mau ke Indonesia buat sumpah WNI, tulis 07 netizen tersebut mengetahui bahwa Justin Hubner bakal ke Indonesia untuk sumpah WNI diketahui melalui Instastory eksklusifnya. Pemain berusia 20 tahun tersebut, dari Instastory eksklusifnya, dia yang share, tambahnya. Lantas benarkah kabar bahwa Justin Hubner bakal ke Indonesia pada tanggal 5 Desember mendatang untuk melanjutkan proses naturalisasi timnas? Menarik untuk dinantikan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Itzes saat ini belum juga diketahui kondisi kesehatannya setelah divonis mengidap trombosis vena dengan mikroemboli paru, kini sebulan dirinya tak berlaga untuk Venezia FC. Kondisi kesehatan Jai Itzes masih belum diketahui usai didiagnosis mengidap penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru pada 19 Oktober 2023. Sejak saat itu pula, Jai belum diperbolehkan berlaga di laga kompetitif bersama Venezia FC. Di Indonesia, justru pemberitaan proses naturalisasi Jai Itzes dipercepat untuk bisa berlaga bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dokter Timnas Indonesia, Dr. Alfanur Asyarayevoka mengaku belum mendapat konfirmasi mengenai kondisi kesehatan Jai Itzes. Kalau hal seperti ini, saya belum mendapatkan data secara signifikan jenis penyakitnya seperti apa, kata Dr. Alfam saat ditanyai Bola Sport. Di Information Center Piala Dunia U17 2023, Hotel Solia Zigna, Solo, Selasa, 28 November 2023. Tapi yang jelas seperti yang saya bilang, pre-competition medical assessment tetap harus kita lakukan untuk individu pemain yang nanti menjadi basis data buat kita. Kalau dengan penyakit-penyakit seperti itu, secara pribadi informasi yang saya dapatkan tidak dapat terlalu banyak sehingga saya tidak bisa bicara di sini, tambahnya. Saat ini sudah kurang lebih sebulan Jai Itzes tidak berlaga untuk Venezia FC. Menjadi pesepak bola, yang terkena penyakit itu, ada lebih banyak kontak dan Anda harus lebih hati-hati, ujar dokter tim Atletico Madrid, Jose Roman Escudero dikutip dari Daily Mail. Minimal, masa pemulihan untuk pasien normal antara 3 hingga 6 bulan, lebih untuk pesepak bola. PSSI belum mengetahui kondisi kesehatan sang pemain, di satu sisi justru dikabarkan proses naturalisasinya dikebut. Penyakit langka yang diderita Jai Itzes mirip dengan yang diderita pesepak bola asal Spanyol, Diego Costa pada November 2020. Saat itu Diego Costa yang sedang membela Atletico Madrid divonis deep vein thrombosis oleh dokter tim. Erick Thohir isyaratkan bakal naturalisasi Emil Audero dan Tom Haye tahun depan. Ketum PSSI, Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi 2 pemain lagi. Mereka adalah yang Emil Audero Mulyadi dan Tom Haye. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Roni Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru, di antaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Nama yang paling mencuat di sektor kiper adalah Emil Audero, sedangkan gelandang Tom Haye. Erick Thohir disebut-sebut oleh Bung Ropan kalau tahun depan akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Untuk soal penjaga gawang dan pemain lainnya seperti Tom Haye, itu di tahun depan, 2024. Akan dilat tahun depan, ujar Erick Thohir menurut klaim dari Bung Ropan dilansir dari YouTube Bung Ropan. Erick harus melakukan pendaftaran atau registrasi untuk calon pemain yang hendak dinaturalisasi di tahun depan. Itu Bung, kami registrasi baru lagi. Mungkin setelah pertandingan melawan Vietnam, di kualifikasi Piala Dunia 2026, pungkasnya. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Haye, skuad timnas Indonesia tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor kiper dan Tom Haye akan membuat solid lini tengah. Sementara itu, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan tampil di Piala Asia 2023.
Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Selain Firman Utina, Bambang Pamungkas angkat bicara soal naturalisasi di Timnas Indonesia. Baru-baru ini dua legenda pesepak bola Indonesia, Firman Utina dan Bambang Pamungkas angkat bicara soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Firman Utina mengungkapkannya pada saat dia hadir dalam acara kanal YouTube milik Mahardika Entertainment. Ex-gelandang Timnas Indonesia mengaku tak masalah dengan naturalisasi, tapi dia menyoroti pembinaan usia muda yang jauh lebih penting, ketimbang pakai jalan pintas cepat, naturalisasi. Sementara, Bambang Pamungkas yang juga mantan pemain Timnas Indonesia, bicara soal fenomena naturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong. Menurutnya tidak masalah karena tidak melanggar ketentuan atau aturan, baik dari sisi hukum Indonesia maupun statuta FIFA. Namun, dikutip dari kanal YouTube Sport 77 Official, Selasa, 28/11, Bambang Pamungkas menyarankan, PSSI juga memperhatikan pembinaan usia muda, di saat gencar melakukan naturalisasi. Bagi saya begini, naturalisasi bukan hal yang salah, toh tidak melanggar aturan, toh setiap negara dunia juga melakukan hal itu. Permasalahannya adalah kita harus balance, melakukan itu, ujar BP. Artinya naturalisasi itu hanya menyiapkan tim dalam jangka waktu pendek 5 tahun. Lebih dari itu kita harus menyiapkan generasi muda kita untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Artinya harus ada balancing, naturalisasi dilakukan, pembinaan usia dini dilakukan, imbuhnya. Menurut BP, prioritas utama yang harus dikerjakan oleh PSSI adalah akar pembinaan pemain usia muda, karena merupakan masa depan sepak bola Indonesia. Jika PSSI terus melakukan naturalisasi, tanpa memikirkan pembinaan, maka hal tersebut, naturalisasi, akan menjadi sebuah kebutuhan terus-menerus. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Hal ini diungkap oleh akun ft_idn yang fokus membahas pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Timnas Indonesia masih terus bergerilya untuk mencari pemain keturunan berkualitas. Pada saat ini, setidaknya ada 4 pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Choeaon, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengindikasikan bahwa masih ada 1 gelandang dan 1 penyerang yang sedang didekati untuk dinaturalisasi. Oratmangoen merupakan gelandang serang, namun bisa dikategorikan sebagai penyerang karena dominan bermain di sayap kiri lini serang. Teka-teki mengenai gelandang baru, sebagaimana yang diindikasikan oleh Erick Thohir masih belum terjawab. Tom Haye merupakan seorang gelandang, yang bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen. Dia sudah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia untuk dinaturalisasi, namun tak kunjung ada proses untuk dirinya. Shin Tae-yong didorong rekomendasikan Tom Haye untuk dinaturalisasi dan perkuat Timnas Indonesia. Haye mencetak 2 gol dalam laga tersebut, yang keduanya adalah penalti. Selain keahliannya menjadi algojo, Haye juga membuktikan dirinya sebagai jenderal lapangan tengah untuk Heerenveen. Bro cooking again hold get more attention, tweet ft_idn. Dalam bahasa Indonesia, kira-kira artinya begini, dia membuktikan dirinya lagi. Seharusnya mendapatkan perhatian lebih oleh PSSI. Sebelumnya, akun tersebut pernah mendesak PSSI untuk mengambil Haye karena kualitas lini tengah Timnas Indonesia tak begitu baik menyusul cederanya Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Terbukti, tim asuhan Shin Tae-yong kesulitan dalam 2 laga awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tidak memiliki gelandang yang mampu mengontrol permainan. Tristan Goejer mengaku sudah dihubungi PSSI. Pemain naturalisasi selanjutnya, Tristan Goejer pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004, ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Dia kini sedang berkarir bersama tim Eredivisie, Ajax Amsterdam. Namun, sayangnya Tristan Goejer yang masih berumur 19 tahun belum mencatatkan debut bersama Ajax Amsterdam. Praktis, pemain yang berposisi sebagai bek itu, lebih sering berlaga bersama Jong Ajax di Eerste Divisie.
Total sudah 14 kali Tristan Goejer tampil dengan Jong Ajax di musim 2023-2024 dengan menorehkan 2 assist. Selain menjadi bek tengah, dia bisa bermain di posisi bek kiri. Tristan tercatat sudah pernah dipanggil Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk membela timnas Belanda U16 dan U18. Bersama U16, Tristan bermain sebanyak 3 kali, sedangkan di U18 mencatat 6 kali permainan. Memiliki darah Indonesia tentunya membuat Tristan bisa saja membela timnas Merah Putih. Tentu saja jika dia bersedia dan dibutuhkan PSSI, Tristan harus melalui proses naturalisasi terlebih dahulu. Sudah ada beberapa pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia, apalagi saat dipegang Shin Tae-yong, pasukan Garuda kedatangan 5 punggawa keturunan. Dan baru-baru ini Tristan mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait ajakan untuk membela timnas Indonesia, seperti dikutip dari kanal YouTube Yusanugraha, Senin, 27/11.